Menuntaskan persoalan ranjau paku di jalan raya membutuhkan peranan banyak orang. Tidak hanya kepolisian, masyarakat pun dapat mengambil peran dengan melakukan pemantauan. Namun ada hal terpenting yang harus diingat, yaitu tidak melakukan aksi main hakim sendiri dan menyerahkan kepada kepolisian jika berhasil menangkap basah pelaku penyebar ranjau paku. Pemirsa, saya akan bertanya pada pihak kepolisian untuk mengetahui bagaimana cara mereka menghadapi persoalan ranjau paku yang ada di jalan raya. Pak Kapolsek, bagaimana Bapak melihat keamanan masyarakat kita dalam berlalu lintas saat ini? Terkait dengan habit atau kebiasaan masyarakat kita, saya bicara masyarakat di Pondok Aren, di wilayah Polres Tangerang Selatan, bahwa habit masyarakat di wilayah Pondok Aren ini ya kan melaksanakan kegiatan aktivitas itu setiap pagi, siang dan malam mereka lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2 ya kan menuju Jakarta. Mengingat wilayah Pondok Aren ini adalah wilayah penyangga ibu kota. Tangerang Selatan adalah wilayah penyangga kota. Jadi memang trafiknya sangat luar biasa pada saat jam emas ya, waktu emas golden time itu di pagi hari 06.00 sampai 08.00, di sore hari pada pukul 16.00 sampai 18.00 Mas. Gitu. Lantas Bapak, bagaimana Bapak mensikapi kondisi keamanan jalan raya khususnya terkait ranjau paku? Persoalan ranjau paku ini sebenarnya persoalan sudah lama yang kita dengar ya. Persoalan sudah lama kita dengar. Ada persoalan ranjau paku memang sengaja disebar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti tuduhan masyarakat, stigma masyarakat mengatakan ini ranjau paku dilakukan oleh orang-orang atau oknum dari tukang tambal ban. Itu yang disampaikan ke masyarakat atau netizen itu kan menyampaikan seperti itu. Tapi ada juga ranjau paku seperti yang kejadian belum lama di arah BSD itu, dia menggunakan modus operandi menebar paku untuk melakukan kegiatan pidana. Misalkan mobil situ berhenti, terus lanjut dia akan mengambil tas atau mengambil barang berharga di dalam mobil. Pada saat korban itu melihat ban yang kempes, pelaku beraksi. Jadi memang upaya-upaya kami di Polsek Pondok Aren sebagai wilayah penyangga ibu kota, kami tetap akan memasifkan upaya-upaya pencegahan sebagai ciri dari masyarakat modern, lebih mengedepankan pencegahan. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya di Pondok Aren, kami di Pondok Aren ini bekerja sama dengan dari pihak pemerintahan, dari Satpol PP, Kecamatan Pondok Aren, serta dibantu oleh pihak dari Security Jaya Real Property. Bapak, kalau ada dari masyarakat atau dari komunitas yang ingin membantu untuk mengatasi atau untuk mengurangi persoalan ranjau paku yang ada di jalan raya, bagaimana tanggapan Bapak? Itu akan lebih baik bila ada komunitas sapu bersih ranjau paku seperti yang ada di wilayah Jakarta. Di Sudirman Tamrin itu ada komunitas sapu bersih ranjau paku. Itu sangat kami apresiasi karena hal ini, masalah ranjau paku ini tidak bisa dikerjakan oleh polisi sendiri. Kita perlu bergandengan tangan, tidak bisa kita bekerja secara parsial. Kita harus melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang baik. Saya katakan tadi dengan masyarakat. Karena apa? Untuk menciptakan Harkamtipmas memang Polri ujung tombaknya. Cuman masyarakat ini adalah mempunyai peran aktif dalam menciptakan khususnya Kamsel Tipcarlantas, Mas. Kita bicara keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas di pasal 256 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 itu menyampaikan dan menjelaskan secara gamblang tentang partisipasi aktif masyarakat untuk bersama mewujudkan Kamsel Tipcarlantas. Pertanyaan terakhir saya, Bapak, apa nih saran dari pihak kepolisian kepada mereka, masyarakat yang ingin berlalu lintas agar tetap bisa aman dan tentunya terhindar dari ranjau paku? Yang pasti, pertama, masyarakat harus aware dulu, harus tahu dulu. Gue lagi mau ngarah kemana nih, ya kan? Di situ kan
automatically masyarakat tahu bagaimana karakteristik kerawanan di daerah situ. Misalkan ada berapa banyak orang-orang yang berlalu lalang. Misalkan ada orang di situ, ada yang tukang tambal ban, itu ada berapa banyak. Yang kedua, kami sarankan juga kalau khususnya pengendara roda 4, lebih baik menggunakan dashcam ya. Dashcam itu sangat penting sekali karena kita bisa tahu, bisa membantu tugas kepolisian juga dengan dashcam itu untuk sebagai petunjuk bila terjadi sesuatu. Yang kedua, yang terakhir adalah jangan lupa setiap beraktivitas apapun usaha yang kita lakukan, satu dengan doa, Mas. Sebelum melaksanakan aktivitas, tolong dengan doa. Dan saya sampaikan kepada masyarakat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu sangat membahayakan sekali kepada masyarakat pengguna jalan lainnya, karena sesuai dengan aturan undang-undang pun diatur dengan sanksi pidana di pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pun diatur bagaimana sanksi pidana yang akan menjerat kepada masyarakat yang berbuat hal yang mencelakakan masyarakat lainnya. Dan yang pasti negara kita negara hukum, ada akibat hukum yang akan diberikan oleh pelaku, ya kan? Kepada pelaku akan akibat hukum. Apa yang dilakukan pasti ada akibat hukumnya. Itu yang harus dipikirkan. Dan kami bekerja sama dengan 3 pilar di Kecamatan Moda Aren, dibantu dengan Security Jaya. Terus selalu terus memonitoring wilayah, memastikan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat, serta memasang di Videotron itu ada di depan Plaza Bintaro, ada. Kami tampilkan di Videotron itu ada. Bagaimana tertib berlalu lintas, keselamatan berlalu lintas, dan upaya-upaya penjagaan lainnya. Mungkin itu aja, Mas. Pemirsa, demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan rasa keingintahuan publik akan berbagai informasi, mengungkap kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Mari pemirsa, kita jaga keamanan dan keselamatan dalam berkendara di lalu lintas, dan pastikan untuk melaporkan jika Anda melihat adanya aksi penyebaran ranjau paku di jalan raya. Ingat, jangan main hakim sendiri. Saya Faris Hasni pamit undur diri. Salam presisi.